Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Babu iyadatil maridi. Babu iyadatil maridi utawi iki iku bab nyambangi wong kang loro. Di sini menjelaskan tentang keutamaan berkunjung menyambangi orang yang sedang sakit. Tentunya orang yang sakit ini adalah orang yang mendapatkan musibah. Orang yang mendapatkan musibah dan orang yang mendapatkan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dikatakan, "Idza ahabballahu al-'abda ibtalahu." Apabila Allah suka, apabila Allah mencintai hambanya, apabila Allah suka kepada hambanya, maka Allah akan mengujinya. Idza ahabballahu ibtalahu. Kalau Allah suka kepada hambanya, Allah cinta kepada hambanya, maka Allah mengujinya. Ya, namanya orang menguji itu ya dengan beberapa macam ujian. Ada kalanya sakit, ada kalanya balak yang lain, ada kalanya keluarganya sakit, ada kalanya uangnya hilang. Itu adalah macam-macam dari balak. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarati wa basyyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." "Walanabluwannakum bi syai'in minal khawfi." Kata Allah, saya betul-betul akan menguji kepada kalian semua dengan sesuatu minal khawfi, daripada rasa takut. Takut melakukan ini, takut melakukan ini, takut begini, takut begitu. Walju, dan lapar. Wanaqsim minal amwali, dan kekurangan harta. Diuji. Lapar diuji. Lapar tidak ada yang akan dimakan. Itu juga ujian daripada Allah. Kekurangan harta pun juga itu termasuk ujian daripada Allah. Ada orang yang hartanya berlimpah ruah. Ada orang yang hartanya berkurang, selalu kurang. Yang namanya kurang, mau beli ini tidak bisa, mau beli ini tidak bisa. Wa naqsim minal amwali wal anfusi, dan juga diuji jiwanya. Bisa juga sakit, jiwanya sakit, dirinya sakit. Ini juga semua ujian daripada Allah. Wathamarat, dan juga diuji buah-buahannya, yang punya buah-buahan, yang punya pohon kurma, yang punya pohon mangga, yang punya pohon apa saja, yang dijadikan suatu kebanggaan, yang dijadikan suatu panen di akhir musim, kemudian rusak. Yang punya tanaman di sawah, yang itu memang ditunggu-tunggu karena untuk keperluan keluarga, kemudian rusak
Itu semua ujian daripada Allah. Oleh karena itu Allah berfirman, walanabluwannakum, betul-betul saya akan menguji kalian semuanya. Jadi orang di dunia ini adalah penuh dengan ujian. Belum yang ujian harus melaksanakan perintah daripada Allah, belum ujian larangan melakukan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Itu semuanya ujian. Sholat itu adalah merupakan suatu kewajiban yang tidak bisa diganggu-gugat. Karena dalam keadaan apapun, dimanapun, pada waktu apapun orang harus melaksanakan sholat. Itu adalah perintah Allah. Wah, males saya, capek, males saya, dingin, males saya, sakit untuk melakukan sholat. Tapi itu adalah suatu kewajiban. Nah, oleh karena itu Allah akan menguji semuanya itu. Bagaimana? Apakah mereka lulus dalam ujiannya? Apakah mereka melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya? Apakah mereka tidak melaksanakannya? Ini semua adalah ujian. Oleh karena itu Allah meneruskan dalam ayatnya, wabashiril ladzina walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarati wabashshiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang sabar di dalam menghadapi ujian itu, maka berilah kabar gembira mereka itu. Orang-orang yang sabar dikasih ujian, dikasih musibah, ujian harus taat kepada Allah, harus menjauhi larangan Allah, maka berilah kabar gembira kepada mereka. Orang-orang yang sabar itu, wabashirus sabirina alladzina idza asabathum musibatun, apabila mereka ditimpa suatu musibah, musibah itu banyak. Musibah itu banyak. Salah satu keluarganya ada yang meninggal, itu musibah. Salah satu temannya ada yang meninggal, itu musibah. Anaknya, istrinya, suaminya, apa semuanya itu adalah musibah. Dan musibah itu bukan hanya meninggal saja, apapun itu musibah. Wa basyirus sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi. Maka ketika mendapatkan suatu musibah, sunnat mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi, ini bahwa kami semua, kita semua ini adalah milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kepada Allah lah kami semua ini akan kembali. Tidak kembali kepada siapapun, tapi kita semua adalah kembali kepada Allah. Oleh karena itu, kalau kita menyadari bahwa kita semua ini adalah milik Allah, apa yang ada pada kita ini bukan milik kita. Badan kita bukan milik kita, nyawa kita bukan milik kita, semua apa yang ada pada kita bukan milik kita. Kalau kita sadar tahu bahwa apa yang ada pada kita itu bukan milik kita, tapi milik Allah SWT, maka kita sadar bahwa kita semua ini adalah akan kembali kepada Allah. Makanya ketika mendengar suatu musibah daripada temannya atau siapapun yang mendapatkan musibah, kematian, sakit dan lain sebagainya, maka sunat membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dulu pernah pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika lampu daripada Sayyidah Aisyah ini mati, lampunya padam. Lampunya dulu bukan lampu seperti sekarang, lampu templuk itu, lampu rantuli itu sudah. Tiba-tiba lampu yang menyala itu padam, mati.
Kemudian Rasulullah membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu Sayyidah Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, cuma lampu mati saja mengucapkan inna lillahi. Artinya bukan kematian, bukan musibah ini, bukan musibah itu. Cuma lampu mati saja, lampu padam saja mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Rasulullah? Rasulullah menjawab mengatakan, kullu ma sa'al mu'min fahuwa musibatun. Kullu ma sa'al mu'min fahuwa musibatun. Setiap sesuatu yang menyusahkan orang mukmin itu adalah musibah. Kesandung itu musibah. Jatuh itu musibah. Jadi baca inna lillahi. Jatuh baca inna lillahi. Kesandung baca inna lillahi. Kepleset baca inna lillahi. Kenapa? Setiap sesuatu yang menyusahkan orang mukmin, maka itu adalah musibah. Oleh karena itu, kalau orang itu bertahan dan sabar menghadapi musibah yang Allah berikan, menghadapi ujian yang Allah ujikan kepada hambanya, maka akan mendapatkan pahala yang banyak. Dan setiap satu musibah, apa itu sakit, itu semuanya ada pahalanya dan ada takfirnya, ada leburan, penghapus daripada dosa-dosa yang ia lakukan. Pernah dulu pada zaman sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namanya sahabat Abu Darda. Sahabat Abu Darda ini oleh salah satu sahabat yang lain ditanya, ya Abu Darda, madza tuhibbu minad dunya? Madza turidu minad dunya? Apa yang kau sukai daripada dunia ini? Suka apa kamu dari dunia ini? Ya, artinya kalau orang sekarang, apa yang kamu mau di dunia ini? Apa yang kamu mau? Mau pesawat? Mau helikopter? Bukan hanya mobil lagi. Ditawar, madza tuhibbu minad dunya? Apa yang kau suka di dunia ini? Apa jawaban Abu Darda? Ana uhibbu thalathata isar. Ana uhibbu thalathata asya. Saya hanya suka di dunia ini 3 perkara. Saya hanya menginginkan di dunia ini hanya 3 perkara ini. Yang pertama, ana uhibbul maut. Saya suka mati. Mau enggak kamu mati? Dayat. Sahabat Abu Darda mengatakan, ana uhibbul maut. Saya suka mati di dunia ini. Sudah tidak betah melihat kemaksiatan yang kita lihat setiap hari di jalan-jalan, di toko-toko, di mal-mal, di mana-mana. Sudah tidak kuat lagi melihat brengseknya dunia ini. Maka saya suka memilih mati, biar tidak terlalu lama kita melihat kemaksiatan yang ada di dunia ini. Katanya sahabat Abu Darda. Ini yang pertama. Yang kedua, ana uhibbul miskin wal faqr. Ana uhibbul faqra. Saya senang fakir. Saya suka miskin. Ya, ini memang berbeda dengan umumnya orang. Kalau umumnya orang, ya ingin tidak mati dulu, ingin panjang umur. Ya, umumnya orang ingin kaya, kaya raya. Bukan hanya kaya, tapi kaya
kaya raya. Semua orang menginginkan kaya, tapi sahabat Abu Darda indah. Beliau menginginkan fakir miskin di dunia ini. Ditanya, "Limadha? Kenapa?" Karena semua nikmat Allah yang Allah berikan kepada manusia, kepada hamba-hambanya itu nanti akan dipinta pertanggungan jawab. Akan ditanya, akan diaudit oleh malaikat. Yang tidak bisa mengelak lagi, yang tidak bisa menyembunyikan, tidak bisa, transparan. Jadi apa yang kita lakukan, kemudian apa yang kita dapatkan daripada dunia ini nanti akan ditanya satu persatu. Kamu punya mobil, dari mana mobil ini? Kamu punya sepeda motor bagus, dari mana sepeda motor bagus ini? Allah berfirman, "La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Betul-betul nanti di hari kiamat kalian semuanya akan ditanya dari mana kenikmatan-kenikmatan ini, dari mana kekayaan-kekayaan itu. Kamu haji setiap tahun, dari mana uangnya kamu haji setiap tahun itu? Kamu umroh setiap bulan, dari mana kamu umroh setiap bulan itu? Jadi semua kenikmatan, la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Semua kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba-Nya nanti akan ditanya di hari kiamat, akan dipinta pertanggungan jawab. Kalau orang fakir, karena orang fakir itu ya fakir, nggak ada yang ditanya. Jadi kalau masuk surga langsung lolos, please masuk sudah. Tapi kalau orang kaya, karena orang kaya itu masih banyak yang ditanya. Dunianya, hartanya, apalagi hartanya di mana-mana emang enak. Di dunia enak. Di Malang ada rumah, di Jember ada rumah, di Jakarta ada rumah, di Surabaya, setiap provinsi ada rumah, enak. Tidak usah ke hotel, orang kaya. Tapi nanti di akhirat semuanya akan ditanya, akan dipinta pertanggungan jawab. Kalau di dunia saja, pejabat-pejabat itu diaudit dari mana uangnya, apalagi di akhirat nanti akan diaudit oleh malaikat. Oleh karena itu sahabat Abu Darda ini memilih fakir di dunia. Yang ketiga, ana uhibbul marad. Saya suka mati, saya suka sakit. Saya senang sakit. Di dunia ini saya senang sakit. Karena apa? Karena orang sakit itu yang pertama dapat takfir, leburan dosa, dihapus dosanya oleh Allah kalau orang sakit itu. Kemudian yang kedua dapat pahala, dapat takfir, hapusan dosa, dan dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang kena musibah, orang yang kena bala, orang yang kena ini semuanya, Allah akan memberikan hadiah pahala yang besar dan juga dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda dalam hadis yang lain, "Huma lailatin tukaffirus sanah." Orang sakit panas satu malam saja itu sudah dapat menghapus dosa-dosa, kesalahan-kesalahan satu tahun yang lampau. Diberi sakit oleh Allah satu malam saja, itu sudah dapat menghapus dosa-dosa yang ia lakukan dari satu tahun yang lalu. Dalam satu tahun ini satu malam, bagaimana kalau satu tahun? Makanya banyak orang itu kadang-kadang sakit sampai 2 tahun, 3 tahun, kadang-kadang sampai 10 tahun. Insya Allah habis dosa-dosanya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ditakfir oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya.
Tapi ya tetap kembali kepada kebiasaan orang bahwa orang itu ingin semuanya sehat, ya kan? Ingin semuanya sehat. Kalau ditanya orang kamu mau sehat atau mau sakit, ya semua orang akan mengatakan saya ingin sehat walafiat. Ya, ingin sehat walafiat. Tapi sahabat Abu Darda itu memilih sakit. Bahkan ada salah satu ulama ya, yang mengharapkan bahwa dirinya itu mengalami sakit sampai kematiannya itu ingin beliau itu mati dalam keadaan tidak ada di jasadnya itu daging kecuali tulang. Ya tadi itu kembali kepada yang tadi, karena orang sakit itu mendapatkan pahala yang besar dan juga mendapatkan takfir daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini dalam hadis riwayat At-Tabrani dikatakan wa Tabraniyu lan sapa Imam Tabrani yu'ta den tekaaken bisyahidi apa kelawan wong kang mati syahid yaumal kiamati ing dalam dina kiamat fayuqafu maka den ndekaken apa syahid bil hisab krana den hisab. Suma yukta moko kari-kari den tekaaken. Suma yukta moko kari-kari, suma yukta moko kari-kari den tekaaken bil mutasaddiqi apa kelawan wong kang ahli sedekah. Payun sabu moko den dicekaken sapa al mutasaddiq hisab karena den hisab. Sumayuta moko kali-kali den tekaken apa bi ahli bala kelawan ahli bala kelawan wong kang kena bala kena musibah wala yunsabulan ora den dicekaken lahum kaju ahli bala diwanun apa buku catatan fayusabbu moko den soaken lahum kadue ahli bala al ajru apa ganjaran saban kalawan den soaken temenan hatta anna ahlal afiyati sehingga setuhune ahlal afiyati wong kang sehat-sehat layatamannauna iku yaktini padha ngarep sapa ahlul afiyah fil mauqifi ing dalem panggonan kandhek anna ajasadahum ing setuhune jasati ahlul afiyah kuridat iku den gunting bil makaridi kalawan pira gunting. Kuridat iku den gunting bil makaridi, kuridat iku den gunting apa aja saduhum bil makaridi kalawan pira-pira gunting min husni thawabillahi saking bagusi ganjaran saking Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti di hari kiamat ini akan didatangkan. Ini kan semuanya nanti di hari kiamat ini masing-masing kelompok itu nanti ada dihisab. Jadi ada kelompok ahli ibadah, ada kelompok orang-orang mati syahid, ada kelompok orang-orang yang ahli sedekah, ada kelompok orang-orang yang mengalami musibah yang dahsyat, yang selalu mengalami musibah, yang selalu mengalami bala. Maka nanti di hari kiamat akan didatangkan orang-orang yang mati syahid. Datang pertama kelompok orang-orang yang mati syahid nanti di hari kiamat itu masih tetap dihisab. Orang-orang yang mati syahid itu masih diberhentikan dan dihisab. Kemudian datang lagi kelompok orang-orang yang ahli sedekah, orang-orang yang ahli membagi-bagi uang kepada orang lain, itu pun juga masih diberhentikan untuk dihisab. Kemudian datang lagi kelompok orang-orang yang mendapatkan bala yang dahsyat, orang-orang yang mendapatkan musibah yang besar, maka tidak diberhentikan, tidak dipasang di situ timbangan dan juga tidak ditaruh di situ buku catatan amal, langsung mereka mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi orang-orang yang banyak kena musibah, orang-orang yang banyak kena bala, itu tidak diberhentikan nanti di hari kiamat, langsung lolos. Nanti tidak diberhentikan di hari kiamat, langsung lolos. Ya. Jadi di hari kiamat itu tidak diberhentikan untuk siapa? Untuk di hari kiamat tidak diberhentikan untuk orang-orang yang mendapatkan musibah yang besar, orang-orang yang mendapatkan bala yang besar. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semuanya tabah dan sabar. Mudah-mudahan kita semuanya tabah dan sabar menghadapi musibah dan bala daripada Allah SWT, sehingga kita semua mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah SWT.